Man talabal maula bi ghairi nafsin faqad dolalan ba'idah. Barang siapa ingin mencari Tuhan keluar daripada dirinya, bertapa-tapa dia ke gunung, ke hutan dan ke gua, faqad dolalan ba'idah, maka sungguh ia telah berada pada kesesatan yang sangat jauh. Untuk mencari dan menemui Tuhan, cari dan temuilah Tuhan itu ke dalam diri Bapak Ibu. Ini yang dikatakan oleh orang-orang arif billah, orang-orang tua kita yang kasab. Baca alam pada diri, baca diri di dalam diri. Di dalam diri ada diri, dalam diri ada rahasia diri. Di dalam rahasia diri itulah aku wujud berdiri dengan sendirinya, kata Allah. Tidak ada yang lain lagi. Makanya Allah katakan, kullu syai'in halikun. Nih. Illa wajhahu. Tiap-tiap segala sesuatu hakikatnya halik, binasa. Mana yang dikatakan sesuatu? Yang dikatakan sesuatu itu sekalian alam, langit dan bumi dalam bentuk rupa yang berbeda. Hakikatnya tidak ada. Kalaulah tiap-tiap segala sesuatu hakikatnya tidak ada, illa wajahahu, yang ada secara mutlak hanyalah zat, hanyalah Allah semata-mata. Nah, maka pertanyaan Ustaz, adakah yang wujud selain Allah? Ada? Adakah alam selain Allah? Adakah sesuatu selain Allah? Adakah yang melihat, mendengar, berkata, mengetahui, berkuasa, berkehendak dan hidup selain Allah? Tidak ada. Hanya Dia cuma satu-satunya. Disinilah letaknya Allah itu ahad. Makna ahad itu adalah esa. Esa itu maknanya satu. Satu itu maknanya tunggal. Tunggal itu maknanya tiada berbilang. Tiada berbilang itu maksudnya hanya Dia satu-satunya. Nah, hanya Dia satu-satunya. Hanya Dia satu-satunya itu maksudnya tidak ada diri yang lain selain daripada dirinya. Nah, tidak ada diri yang lain selain daripada dirinya. Nah, kalau tidak ada diri yang lain selain daripada dirinya, hanya Dialah yang wujud secara mutlak. Kalau hanya Dia yang wujud secara mutlak, alam tidak ada, sesuatu tidak ada. Pertanyaan Ustaz, alam dan sesuatu serta diri Bapak Ibu itu apa bagi Allah? Hah? Alam dan sesuatu itu apa bagi Allah? Kalau alam dan sesuatu tidak ada, lalu alam dan sesuatu itu apa bagi Allah Bapak Ibu? Hah? Nah, lihat secara bahasa syariat. Nah nih, lihat secara bahasa syariat nih. Alam dan sesuatu itu disebut namanya makhluk. Alam, segala sesuatu itu disebut namanya makhluk, atau disebut namanya sesuatu atau ciptaan. Nah, atau namanya hamba, atau disebut namanya insan. Hamba, insan, makhluk, sesuatu itu secara bahasa syariat. Nah, sekarang apa pula sebutannya, hamba, insan, makhluk, ciptaan itu kalau digunakan bahasa thorikat. Nah, kalau digunakan bahasa thorikat, alam, sesuatu, makhluk dan hamba, ini yang disebut namanya mir'atillah, cermin Allah. Nah, cermin Allah, tempat memandang wujud nyatanya kezahiran Allah Bapak Ibu. Alam ini, diri Bapak Ibu itu cermin untuk memandang adanya diri Allah tuh. Karena Dia cuma yang ada. Nah, sekarang bagaimana pula dengan bahasa hakikat? Dengan bahasa hakikat, alam dan sesuatu, hamba dan insan itu disebut namanya wujudullah, atau disebut ainullah, atau disebut hakikatullah.
wujud Allah, atau nyatanya Allah, atau hakikatnya Allah. Atau juga disebut tajaliyatillah, kenyataan Allah. Ya. Sedangkan dalam bahasa ma'rifat, disampaikan bahasa ma'rifat, alam dan sesuatu diri Bapak Ibu itu disebut tiada lain adalah Allah. Tiada lain Allah. Apa maknanya tiada lain adalah Allah? Berasal dari diri yang sama. Contoh, lihat. Ustadz katakan bahwa diri kita ini hanyalah setetes dari sebuah lautan saja. Buktinya, ya, ketika ini lautan, Bapak Ibu, ini lautan ya. Nah, lalu kita ambil gelas atau botol yang kosong, ini botol kosong. Di lautan, karena ini adalah lautan dan ini botol yang kosong, Ustadz ambil airnya nih, ini penuh. Pertanyaannya, samakah air yang di dalam botol ini dengan air yang di lautan ini? Sama. Apa sebabnya sama? Karena diambil dari sumber yang sama, ya kan? Kalaulah air yang di dalam botol ini sama dengan air yang di lautan ini, karena diambil dari sumber yang sama, pertanyaannya, air yang di dalam botol ini, apa sebutannya, apa namanya bagi air yang ada di lautan ini? Air yang ada dalam botol ini, apa sebutannya, apa namanya bagi air yang ada dalam lautan ini? Bahagian dari lautan. Kalaulah air yang di dalam botol ini adalah bahagian daripada lautan itu, maka air yang di dalam botol ini, inilah sebenarnya yang lautan itu. Makna yang sebenarnya bagaimana? Nah, lihat, lautan itu ada batasannya, ada tepinya kan? Sekarang apa makna kias ini? Allah itu kita umpamakan, nah ini Ustaz minta maaf nih, walaupun Allah tak boleh dicontohkan, tapi kita menghantarkan paham. Ya, Allah itu adalah ibarat lautan yang tidak ada tepinya, yang tidak ada batasannya. Kalaulah Allah itu adalah lautan yang tidak ada batasan dan tepinya, maka alam dan diri Bapak Ibu itu, itulah yang dikatakan setetes dari sebuah lautan itu. Maknanya alam dan diri kita ini bahagian daripada nyatanya akan diri Allah itu yang sesungguhnya. Apa sebabnya bahwa alam dan diri Bapak Ibu itu adalah bahagian nyatanya akan diri Allah? Karena dia cuma yang ada secara tunggal, secara ahad nih nurnya. Dia cuma yang ada. Kalaulah dia cuma yang ada, tunggal, maka nur inilah yang dikatakan setetes dari sebuah lautan itu. Nur ini yang dikatakan namanya makhluk Allah. Ini bahasa syariatnya tadi. Nur itu yang dikatakan ciptaan Allah. Nur itu yang dikatakan sesuatu secara bahasa syariat. Secara bahasa torikat, nur itulah yang disebut namanya mir'atilah, cermin untuk memandang akan diri Allah. Secara makna hakikat, nur itu yang disebut tajaliyatilah, kenyataan diri Allah. Nur itu yang dikatakan bahagian diri Allah. Bahagian, kenyataan, copy paste, duplikat, serpian, cerminan. Terserah Bapak Ibu, yang penting paham. Kalau tak paham pun ngerti, tidak apa-apa. Ya, tidak paham ngerti pun tidak apa-apa. Tidak juga mengerti, yang penting yakin. Itu aja tuh. Tidak juga yakin, jangan ragu dengan Ustadz. Itu aja lah kuncinya. Tuh. Kalaulah nur itu adalah ainullah, tajalinya Allah secara bahasa hakikat, lalu dengan bahasa marifat, siapa nur itu? Nur itu tiada lain adalah diriku, kata Allah tuh. Akulah wujud bayang-bayang itu. Nur itu bayang-bayangku, akulah wujud bayang-bayang itu. Nah, dalam bahasa kaji, lihat, nur ini yang disebut namanya sifat tadi. Nah, tuh. Sedangkan yang kosong, yang Tuhan itu duduknya di zat.
Maka zat dengan sifat tak boleh dipisah ceraikan. Sifat dengan zat tak boleh dipisah ceraikan. Untuk melihat zat, lihatnya kepada sifat. Untuk melihat zat, lihatnya kepada sifat. Kenapa untuk melihat zat, lihatnya kepada sifat? Karena sifat inilah kenyataan untuk memandang zat. Kalaulah sifat ini tempat memandang nyatanya zat, baru dipatrikan ke dalam hati, sifat inilah sebenar-benarnya yang zat itu. Atau dengan bahasa lain begini, agak tinggi channel dikit. Mana yang dikatakan sifat, mana yang disebut sifat? Lihat. Yang disebut dengan sifat adalah zat yang disifati. Ini pelan-pelan saya sampaikan. Yang dikatakan sifat adalah zat yang disifati. Kalaulah yang dikatakan sifat adalah zat yang disifati, patrikan ke dalam hati, maka sifat itulah sebenar-benarnya zat itu, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu udah paham, naikkan ke atas sedikit. Zat ini siapa namanya? Allah. Sifat ini siapa namanya? Muhammad. Bapak Ibu akan jawab, Ustaz mau bertanya. Untuk memandang Allah, untuk menyaksikan Allah, memandang dan menyaksikannya kemana? Memandang dan menyaksikan Allah itu kemana? Halo? Untuk memandang Allah, menyaksikannya kepada Muhammad. Ini Muhammad. Pertanyaan yang kedua, apa sebabnya untuk memandang Allah, menyaksikannya kepada Muhammad? Siapa Muhammad ini? Muhammad inilah yang disebut kenyataan Allah. Muhammad inilah cermin untuk memandang diri Allah. Paham Bapak Ibu betul? Kalaulah Muhammad ini adalah cermin Allah, tempat memandang diri Allah, baru patrikan. Bahasa patri, ngerti nggak bahasa patri itu? Diitikot, dijazamkan. Kalaulah Muhammad ini tempat memandang nyatanya akan wujud diri Allah, patrikan ke dalam hati, maka Muhammad ini yang sebenar-benarnya wujudullah itu, nyatanya Allah. Itu maknanya. Allah dengan Muhammad itu Esa. Sebutannya saja yang dua, namun hakikat yang disebut satu juga. Contoh, Ustaz mau ajak Bapak Ibu berpikir lagi. Antara ini zohir dengan yang batin. Antara zohir dengan yang batin, nih zohir batin, yang sebenar ada yang mana? Yang zohir atau yang batin? Batin atau zohir? Zohir atau batin? Lihat ini, sampai paham. Kalau nak paham Bapak Ibu, Ustaz pulang aja lagi. Antara zohir dengan batin, yang sebenar ada, yang sebenar wujud, yang mana ulang lagi? Bapak yang mana? Zohir. Ibu-ibu? Berbeda pendapat ulama, Pak. Lihat. Biar Ustaz yang jawabnya. Antara zohir dengan yang batin, yang sebenar wujud, yang sebenar ada itu adalah yang batin. Ini cita kita yang tadi ini, Yang sebenar wujud, yang sebenar nyata itu adalah yang batin. Kalaulah yang sebenar wujud itu yang batin, lalu yang zohir ini apa bagi yang batin? Apa namanya? Yang zohir inilah yang disebut kenyataan yang batin. Kalaulah yang zohir ini kenyataan yang batin, patrikan ke dalam dada, maka sesungguhnya yang zohir inilah sebenar-benarnya diri yang batin itu yang sebenarnya. Allah dan Muhammad. Ini Ustaz bawakan ke situ biar Bapak Ibu mudah memahaminya. Allah itu diri yang batin. Muhammad itu diri yang zohir.
Kalau Allah adalah diri yang batin, Muhammad diri yang zahir, ya, Ustaz mau nanya, antara Allah dengan Muhammad, Muhammad dengan Allah, yang sebenar wujud yang mana? Allah yang sebenar wujud. Kalaulah Allah yang sebenar wujud, lalu Muhammad ini apa bagi Allah? Ulang lagi. Kalaulah Allah yang sebenar wujud, maka Muhammad ini apa bagi Allah? Bahagian kenyataan wujud Allah. Patri dalam hati ini ya, bahasa itu. Kalaulah Muhammad ini bahagian kenyataan wujud Allah, maka Muhammad ini yang sebenar-benarnya Allah itu yang sesungguhnya. Kalaulah sifat itu tempat memandang diri zat, karena sifat ini kenyataan zat, maka sifat inilah sebenar-benarnya zat itu. Ya, ketika memandang sifat terpandang zat itu. Tapi kenapa manusia ini sulit bagi dirinya memandang dan melihat Allah? Nah, lihat. Bapak Ibu sulit memandang diri Allah, itu selalu Bapak Ibu tertipu memandang bentuk dan rupa. Contoh, kaca Bapak Ibu, ini kaca. Kaca. Ya, dari kaca itu terzahir dia wujudnya menjadi gelas. Gelas saja. Ketika kaca ini sudah menjadi gelas, sulit bagi seseorang memandang kaca pada gelas. Padahal gelas inilah bentuk rupa kaca yang sebenarnya. Itu artinya, kalaulah gelas ini bentuk rupa kaca yang sebenarnya, pada saat Bapak Ibu memandang gelas yang nampak apa? Gelas. Yang nampak itu gelas. Tapi ada enggak anak kita ketika dia memandang gelas tak nampak dia kaca? Ada. Kenapa? Karena anak kita selalu tertipu memandang bentuk gelas. Lalu bagaimana cara Bapak Ibu mengajari anak supaya dia bisa memandang kaca pada gelas? Diapakan gelas itu Bapak Ibu? Dipecahkan gelasnya. Ketika gelasnya pecah, udah hilang bentuknya, udah hancur wajah bentuknya tuh, si hancur-hancurnya, barulah anak kita itu tahu dia itulah yang kaca sebenarnya. Baru dia nampak kaca. Baru dia terlihat kaca setelah bentuk gelasnya tidak ada lagi. Bentuk gelasnya udah hancur. Sekarang kiasnya kemana? Kenapa manusia ini sulit untuk memandang akan nyatanya diri Allah? Karena manusia itu selalu tertipu memandang bentuk dan rupa. Lalu bagaimana cara kita mengajarkan kepada anak kita, kepada bapak ibu, kawan kita yang tidak mampu memandang Allah? Caranya, bagaimana supaya teman dan sahabat kita mampu memandang Allah, maka diapakan kita tuh? Kalau gelas diapakan? Kalau manusia? Pecah. Ya, benar salahnya. Ya, benar salahnya. Kalau pada gelas dipecahkan. Kalau pada manusia jangan dipecahkan bahasanya. Kalau pada manusia bahasanya yang bagus apa? Dalam bahasa tauhid apa? Difanakan. Nah, pada manusia itu bahasa tauhidnya fanakan, hapuskan. Hapuskan wujudnya, leburkan sifatnya. Kalaulah wujud dan sifatnya manusia itu udah hancur, udah lebur, udah fana, maka nyatalah wujud dan sifat Allah itu nyata senyata-nyatanya. Itu dalam pandangan hati cara memandangnya. Nah, lihat cara memandangnya. Hapuskan sekalian alam dan lenyapkan sekalian diri dalam pandangan hati. Kalau sudah hapus sekalian alam dan lenyap sekalian diri dalam pandangan hati, maka nyatakanlah Allah yang wujud sebenar-benarnya pada sekalian alam dan pada sekalian diri. Itu caranya memfanakan itu. Apanya yang difanakan? Wujudnya. Fanakan sifatnya. Nih.
Fanakan wujud. Nah, wujud ya sifatnya sama, basar, kalam, ilmu, kudrat, iradat, dan hayat. Nah, caranya gimana? Lihat cara memfanakannya. Fanakan wujud kita ke dalam wujudnya Allah, maka nyatalah Allah yang wujud secara mutlak. Fanakan sifat kita, samanya kita ke dalam samanya Allah, maka nyatalah Allah itu yang mendengar. Fanakalah hayat kita ke dalam hayatnya Allah, maka nyatalah Allah itu yang hayat sebenarnya. Disitulah kita tahu bahwa diri kita di hadapan Allah la haula. Nah, itu dia. La haula wala quwata illa billah. Nah, apa artinya nih? Tidak ada daya dan upaya melainkan hanya Allah. Pertanyaan Ustadz. Nah, Bapak Ibu ngomong nih, ngerti enggak ini orangnya nih? Lihat. Ketika Bapak Ibu mengatakan la haula wala quwata illa billah, pertanyaan Ustadz, mana yang dikatakan la haula wala quwata pada diri Bapak Ibu itu yang mana dia? Yang dikatakan la haula wala quwata pada diri Bapak Ibu itu yang mananya? Coba kasih tahu Ustadz. Fisik. Tuh dia, alhamdulillah Buya kita nih. Yang dikatakan itu adalah fisik, yaitu tubuh. Ini yang dikatakan la haula wala quwata ini ini hakikatnya tiada. Hakikatnya buta, tuli, bisu, lemah, papah, bodoh, mati. Ini bangkai ini cangkangnya. Ini casingnya nih. Ini sarungnya aja nih. Kalaulah inilah haula wala quwata, pertanyaan yang kedua, mana yang katakan illa billah pada diri Bapak Ibu? Aktivitasnya, kegiatannya. Ya, yang mana dia Pak Buya? Yang mana? Asailah. Kalaulah inilah haula wala quwata, yang mana yang illa billah pada diri Bapak Ibu tuh? Yang diri yang illa billah pada diri Bapak Ibu tuh, yang ruh nih Kalau nak ada ruh, bisa ada bergerak pada nih? Bisakah hidup? Bisakah melihat? Tidak bisa. Lihatlah kawan kita yang lebih dahulu pulang dan kembalinya daripada kita. Dia punya mata, dia punya telinga, dia punya mulut, dia punya tangan, dia punya kaki. Ketika Bapak Ibu seru dia, yang sudah berpulang tuh, Assalamualaikum Pak, bangunlah Pak, kami datang ramai-ramai sini Pak. Bisakah dia menjawab? Digini-gini kan ya, halo. Kedip-kedip ke matanya? Nah, apa sebabnya tuh? Karena ruhnya tak ada. Rupanya yang ilah billah tuh yang ruh. Siapa ruh itu? Ini lihat tadi nih. Siapa ruh itu? Nih. Lihat. Siapa ruh itu? Ruh itu adalah tapi jangan berhenti di ayat. Siapa si hayat? Adalah nur. Siapa nur? Itu adalah sifat. Siapa sifat itu? Itu adalah zat. Ini yang Allah maksud. Wa fi anfusikum afala tubsirun wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ini dari ujung-ujung kaji kita nih, Pak. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah olehmu bahwa di dalam dirimu itu ada Rasul Allah. Rasul Allah itu di dalam kita mengaji disingkat namanya dengan rasa. Rasul Allah itu disingkat namanya dengan rasa. Apa singkatan rasa? Rasul Allah. Apa arti Rasul Allah? Rasul Allah apa artinya? Utusan Allah. Kalaulah rasa disingkat dengan Rasul Allah itu artinya utusan Allah. Mana yang dikatakan utusan Allah yang ada di dalam diri Bapak Ibu? Ini yang ruh tadi. Ini yang ruh tuh. Ini yang utusan Allah. Mana yang utusan Allah? Itu yang hayat, yang hidup tuh. Siapa yang hidup? Itu yang nur. Siapa nur? Itu yang sifat. Siapa sifat? Itu zat yang semata-mata. Makanya Allah katakan, awalam yatafakkaru fi anfusihim. Kenapa kamu tidak mau memikirkan siapa rahasia dirimu yang sebenarnya?
Apakah kamu yang ada atau aku, kata Allah? Atau aku ada, kamu ada juga? Atau aku saja yang ada? Atau kamu saja yang ada, kata Tuhan? Yang ada secara mutlak, tidak ada diri yang lain melainkan hanya Dia semata-mata, itu adalah Allah. Ini yang Bapak Ibu isbatkan di dalam diri dengan membaca kulimah la ilaha illallah. Nih lihat. Nah, la ilaha illallah. Apa artinya itu Bapak Ibu? Tiada Tuhan selain Allah. Itu terjemah ya. Kalau maknanya, tiada yang wujud dan yang nyata melainkan hanya Allah. Ini nafi isbat. Mana yang kalimah nafi, mana yang kalimah isbat? Ini Bapak Ibu mesti paham. Yang dikatakan kalimah nafi, la ilaha, ini nafi ini. Nafi itu mentiadakan. Illallah, ini yang disebut kalimat isbat. Isbat itu menetapkan. La ilaha illallah, nafi dan isbat. Pertanyaannya, kalaulah la ilaha kalimat nafi dan illallah kalimat isbat, mana yang Bapak Ibu nafikan pada diri dan mana pula yang Bapak Ibu isbatkan pada diri? Mana yang dinafikan pada diri? Ya, la ilaha nafi. Yang mana yang Bapak nafikan pada diri Bapak? Yang ditiadakan tuh. Dinafikan, belum isbat lagi. Yang dinafikan pada diri Bapak Ibu itu adalah, yang dinafikan nih, lihat. Yang dinafikan itu adalah tubuh dan nyawa tuh. Itu yang dinafikan. Tidak ada yang wujud, tidak ada yang nyata pada tubuh dan ruhku. Kalau lebih detailnya, tidak ada yang wujud dan yang nyata pada tubuhku yang terdiri daripada kulit, daging, urat, tulang, limpa, hati, jantung, rabu, empedu, buah punggung, ruh dan sirku. Nafikan itu. Illallah, melainkan hanya Allah. Allah yang wujud pada tubuhku, kulit, daging, urat, tulang, limpa, hati, jantung, rabu, empedu, buah punggung, ruh dan sirku. Hanya Allah semata-mata. Akui diri kita nggak pernah ada di hadapan Allah. Allah sajalah yang ada. Ketika Bapak Ibu sudah mengakui dan menyatakan Allah saja yang wujud, ketika itu apa kata Nabi? Man arafallahu kala lisanahu. Siapa yang telah mengenal Allah, Allah itu yang wujud, Allah itu yang sama, basar, kalam, ilmu, qudrat, iradat dan hayat. Dia yang awal, dia yang akhir, dia yang zahir, dia yang batin. Dia segala-galanya, segala-galanya dia. Kala lisanahu, keluh lidah Bapak Ibu. Apa makna keluh? Kata yang tiada terkatakan. Tak bisa Bapak Ibu ngomong lagi. Kenapa? Apa yang dia omongkan, apa yang dibicarakan hanya Dia juga Bapak Ibu. Itulah yang maksud al-abid wal ma'bud wahid, yang menyembah dengan yang disembah dah satu wujudnya. Ketika itu tidak ada lagi dinding pembatas antara abid dan ma'bud, dah satu dia. Kalau bahasa Ustaz, buleknya lah bisa digolongkan, picak lah bisa dilayangkan. Tak tahu Bapak Ibu artinya tuh. Bulatnya tuh, ini bulat, nah ini ke opal ya, lonjong ya. Bulatnya enggak lebih bulat, bola kasti, bola futsal. Bulatnya tuh begini kan. Ada bisa digulingkan. Kalau pipi dia, nih kayak pipi, picak, bahasa Ustaz picak apa tuh namanya kita tuh, picak, pipi. Udah bisa dilayangkan tuh. Artinya apa? Orang yang telah mengenal Allah sempurna zahir dan batin, tak ada lagi alam, tak ada lagi sesuatu, tak ada lagi dirinya, melainkan Dialah yang nyata pada alam, sesuatu pada dirinya. Ketika itu diam saja Bapak Bu, hening. Itulah kesimpulan makrifat tuh. Ini kesempurnaan makrifat bagi Bapak Ibu itu adalah diam. Tidak ada kata dan tidak ada suara. La sautun wala harpun. Apa makna diam?
Ya, jangan nanti Bapak Ibu pulang dari sini diam-diam saja. Kenapa? Udah marifat. Disuruh sama abang buat teh, buat kopi, diam aja. Dan apa? Udah marifat kata Ustaz, diam aja lagi. Bukan diam tidak berkata, bukan diam tidak menyebut. Makna diam itu maksudnya paham. Itu yang katakan diam di dalam paham nih. Diam di dalam paham. Paham di dalam kesadaran. Tuh. Sadar di dalam keheningan. Hening di dalam kepatuhan. Patuh di dalam iman. Itulah kuncinya itu. Ya, cukup dipahami, dirasakan dan diimani saja Bapak Ibu. Bahwa dia cuma yang wujud, dia cuma yang ada. Pertanyaannya, kalau dia yang wujud, dia yang ada, sudahkah Bapak Ibu melihat dan menyaksikan Allah? Ya butuh sange ya mah. Capek aku nih. Tapi dia cuma yang ada, enggak juga lagi. Ayo rabab yang kau nyampe nih mah. Lihat. Ini melatihnya perlahan Bapak Ibu. Ustadz orangnya penyabar memangnya. Tapi sekali-sekali bagi juga. Bagi dalam kebaikan. Nah, lihat. Ustadz mau nanya lah. Langsung sama ibu-ibu dulu. Ibu-ibu jujur ya. Jangan sampai ada dusta di antara kita. Pertanyaannya. Adakah yang wujud selain Allah? Berarti siapa yang ada? Allah yang ada kan? Kalau Allah cuma yang ada, pertanyaannya lagi, adakah diri selain Allah? Siapa yang ada? Diri Allah yang ada kan? Udah terang atau belum? Udah? Nah, kalau udah, sadaqallahul azim. Kan udah tuh, udah ada lagi. Itulah tuh pahamnya. Jadi kalau Bapak Ibu sudah kenal Allah zahir dan batin, sudah terang Allah, dah jelas Allah. Jangan dijelas-jelaskan juga lagi. Kalau dijelaskan makin tak jelas lagi maknanya, makin kabur maknanya. Sebab apa? Lain yang ditunjuk, lain pula nanti yang disebut. Ustaz mau nanya. Ini apa namanya Bapak Ibu? Nih. Kursi kan? Yang ini kursi nih. Ini. Ustaz minta kursi, yang ditunjuk apa nih? Itu lain pula. Jadi kalau sudah paham, sudah jelas, jangan ditunjuk-tunjuk, jangan disebut-sebut, jangan ditanya-tanya juga lagi. Contoh, kita sudah berada di aula nih, di haul nih, aula. Lalu Bapak Ibu tanya, Ustaz, yang mana yang aula tuh? Ustaz, haul itu tempat kita istighosah, Ustaz. Pasti nanti tertunjuk tembok nih, tertunjuk dinding, tertunjuk ini. Kalau sudah paham, cukup diam saja dan dimengerti. Maknanya, kalau Bapak Ibu sudah mengenal Allah, Allah yang wujud, Allah yang awal, Allah yang akhir, Allah yang zahir, Allah yang batin, tidak ada diri yang lain selain hanya dirinya, hanya dia semata-mata, maka jangan ditunjuk-tunjuk juga. Yang mana ya Allah itu Ustaz? Nih, tunjuk tangan. Cukup dipahami Bapak Ibu, itulah orang yang telah mati. Orang yang telah mati. Orang yang mati itu bisa tidak melihat lagi? Bisa enggak bicara? Enggak bisa. Ya, enggak bisa lagi Bapak Ibu. Itulah kesempurnaannya. Cukup paham dan disadari. Kesimpulannya, kesimpulan kaji. Siapa yang telah tiada, lihat. Siapa yang telah tiada, maka kesempurnaan tiada itu adalah wujud. Ya, kesempurnaan tiada itu wujud. Kesempurnaan tuli itu adalah mendengar. Kesempurnaan buta adalah melihat. Kesempurnaan bodoh adalah mengetahui. Kesempurnaan mati adalah Kalaulah kesempurnaan tiada adalah ada, kesempurnaan mati adalah hidup. Pertanyaannya, siapa yang sebenarnya ada dan yang hidup? Adalah Allah. Itulah maksudnya Allah katakan, innal abdi iza ahbabtuhu qataltuhu fa iza qataltuhu wa ana dia tahu. Hambaku,
apabila dirinya telah aku bunuh, dirinya telah aku hapuskan, dirinya telah aku hancurkan sehancur-hancurnya. Tak ada lagi dirinya merasa ada, tak ada lagi dirinya merasa hidup. Wa ana, dia tahu, akulah pengganti daripada dirinya. Kalau aku pengganti dirinya, akulah yang melihat tuh, aku yang mendengar, aku yang berkata, aku yang bergerak, aku yang berjalan tuh, aku di dalam keakuan aku itu. Makanya Allah beraku-aku di dalam akunya, Bapak Ibu. Paham Bapak Ibu tuh? Ah, itulah, udah capek aku Mungkin itu saja Bapak Ibu kesimpulannya ya. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan Allah berikan Bapak Ibu anugerah pemahaman, sehingga dengan pemahaman itu kita sudah mengenal akan Allah sebelum kita mati. Jadi ketika itu Bapak Ibu, sebenarnya Bapak Ibu telah kembali tapi belum pulang. Kembalinya sudah, maksudnya kembali apa? Kembali sudah mengenal akan hakikat sejati diri. Pulangnya belum sampai masanya. Kalau udah datang ajal Bapak Ibu kok matilah lah. Jadi kalau udah mati, maka Bapak Ibu ini sudah boleh disebut almarhum dan almarhumah. Jadi panggilan almarhum almarhumah itu bagi orang yang dah mati itu. Almarhum apa artinya? Yang dirahmati. Jadi orang yang mati disebut almarhum dan almarhumah. Almarhum bagi bapak-bapak, almarhumah bagi ibu-ibu. Yang sudah mati kesadaran dirinya, yang ada hanya kesadaran Allah. Jadi hidupkan kesadaran Allah selalu pada diri, sehingga kita sudah memahami. Itulah orang yang sampai, orang yang telah sampai, tidak ada lagi batas antara dirinya dengan Tuhan. Hanya Dia semata-mata. Maka sepanjang hidup kita sudah beramal ma'rifat, sudah beramal daimun Bapak Ibu. Itu saja, sekarang kita lanjutkan dengan muzakarah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya mungkin itu saja, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan pertemuan kita awal sampai akhir diberkati dan dirahmati Allah. Ila khadratin Nabil Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa juratihi. Walika fatil anbiya wal musallin wa khususan suratul fatihah ala hazil jamaah tahir rabbani wa ahlus sahibul bait Pak Jamal sekeluarga al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana jam'al marhumah wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maksumah. Wahai Allah, jadikanlah pertemuan kami pada siang menjelang petang ini ya Allah, pertemuan yang mendapatkan rahmat, cinta dan belas kasih sayang-Mu ya Allah. Dan jadikan pula di akhir pertemuan kami ini ya Allah, di akhir pertemuan mendapatkan ridho dan ampunan-Mu ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Wahai Allah, jikalau Engkau telah menanamkan hidayah dan petunjuk dalam hati dan jiwa kami ya Allah, maka janganlah Engkau cabut hidayah itu dari hati dan jiwa kami ya Allah. Engkau antar Rahman dan Rahim ya Allah. Engkau maha cinta dan maha kasih sayang ya Allah. Cinta dan kasih sayang-Mu ya Allah melebihi cinta dan kasih sayangnya kami terhadap diri kami ini ya Allah. Oleh karena itu ya Allah, hidupkan dan tumbuh suburkan hidayah dan petunjuk itu dalam hati dan jiwa kami ya Allah, sehingga hati ini mampu merasakan ya Allah akan kedekatan dan kehadiran diri-Mu ya Allah, yang telah lenyap menjadi rahasia diri ini ya Allah, yang mengakibatkan ya Allah hati ini senantiasa rindu, bermahabbah dan bermanja-manja dengan diri-Mu ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wahai Allah, ampunilah dosa kami dan dosa ayah bunda kami ya Allah, dosa orang-orang yang kami cintai dan kami kasihi ya Allah. Jikalau ayah bunda kami dan orang-orang kami cintai dan kami kasihi ya Allah telah berpulang dan kembali kepadamu ya Allah, terima ya Allah
seluruh ibadah dan ketaatan amal soleh mereka ya Allah, dan tempatkan mereka sebaik-baiknya ya Allah di dalam kandungan Rahman dan Rahim-Mu ya Allah ya Arhamar Rahimin. Jikalau ayah bunda kami dan orang-orang kami cintai dan kami kasihi ya Allah masih hidup bersama kami ya Allah, bimbing dan tuntun mereka ya Allah. Jadikan lisan mereka lisan yang senantiasa berzikir dan ingat akan diri-Mu ya Allah. Jadikan hati mereka ialah hati yang pandai bersyukur atas nikmat yang Kau titipkan kepada mereka ya Allah. Jadikan jiwa dan nurani mereka ya Allah, jiwa dan nurani yang senantiasa bermukasabah, bermusyahadah dengan diri-Mu ya Allah, sehingga di akhir kesudahan hidup mereka telah berada dalam kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahumma faqinah fiddin, Allahumma faqinah fiddin, Allahumma faqinah fiddin wa alimna at-taqul wa ja'alna minar rasyidin. Wahai Allah, berikan kami kemudahan dalam memahami ilmu syariat fikih ya Allah. Berikan kami kemudahan dalam memahami ilmu tarekat tasawuf ya Allah. Berikan kami kemudahan dalam memahami ilmu hakikat tauhid ya Allah. Dan berikan pula kami kemudahan dalam memahami ilmu ma'rifat hikmah ya Allah. Jadikan ya Allah diri kami dan anak-anak serta keturunan kami ya Allah mendapatkan ilmu hikmah ya Allah, mendapatkan ilmu laduni dan kasab ya Allah. Dan jadikan hidup kami senantiasa mendapatkan hidayah dan petunjuk-Mu ya Allah ya Arhamar Rahimin. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Wahai Allah, ajarilah kepada kami ya Allah bagaimana cara mengingat yang baik kepadamu ya Allah. Ajari kepada kami ya Allah bagaimana cara bersyukur dan berterima kasih yang baik kepadamu ya Allah. Ajarilah kepada kami ya Allah bagaimana cara beribadah yang baik kepadamu ya Allah, sehingga tidak lagi terpandang dan tertilik akan diri ini ya Allah, melainkan nyatanya akan diri-Mu yang nyata senyata-nyatanya pada insan ini ya Allah ya Arhamar Rahimin. Allahumma irhamna bi hayatina, irhamna usratina, irhamna auladina, irhamna auladatina, irhamna sahabatina, irhamna jama'atina, irhamna sahibul bait bi rahmatika ya Arhamar Rahimin. Wahai Allah, rahmati hidup kami ya Allah, rahmati keluarga dan anak-anak serta keturunan kami ya Allah, rahmati sahabat-sahabat kami ya Allah, rahmati jamaah kami ya Allah, rahmati sahibul bait ya Allah, Paji ya Allah, yang senantiasa ya Allah mendapatkan penjagaan dan pemeliharaan diri-Mu ya Allah dunia wal akhirat ya Allah ya Arhamar Rahimin. Allahumma rabbana taqabbal minna du'aana innaka sami'un alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Demikian Bapak Ibu doa yang kita baca dan kita minta bersama, mudah-mudahan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.